saya dalam kelas di kelas 11 IPS 1 jurusan ilmu sosial mata pelajaran PPKN. Ayo teman-teman, silakan diikuti. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, silakan Anda berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kita harus berdoa? Biar orang punya pembelajaran itu dapat berkat dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang sangat penting. Semua harus diawali dengan doa. Anda kalau mau ke rumah, Anda kalau turun dari rumah, semua diawali dengan doa. Kata bismillah itu sudah lebih cukup. Itu ya? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik, yang pertama kita akan bahas kembali tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ini yang kita akan bahas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu demokrasi? Sebagai kata pengantar, pasang tangan. Oke. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk memaksimalkan pembelajaran kita hari ini, saya akan bagi ke kelompok. Ada kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Adik-adik sekalian, karena sudah dibagi kelompok, mana kelompok 1? Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi adik-adik sekalian, kelompok 1, 2, dan 3 ini sebentar saya akan bertanya sama Anda. Kemudian saya kasih kesempatan berpikir. Kemudian mengaitkan pengalaman Anda, pengetahuan Anda tentang demokrasi. Artinya demokrasi yang Anda lihat di lingkungan Anda seperti apa. Oke, paham? Paham ya? Kelompok 1 paham? Paham. Oke. Jadi adik-adik perhatikan dulu. Yang pertama kita orang harus pahami kata sistem. Jadi sistem itu adalah aturan. Kalau kata dinamika berarti ini berbicara tentang keadaan. Kalau demokrasi berarti kita berbicara tentang hak kebebasan. Kalau berbicara tentang Pancasila, berarti kita berbicara tentang dasar negara ya. Oke. Jadi adik-adik, inilah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang makna demokrasi seperti apa. Oleh karena itu, demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dia sangat penting Anda jaga, terutama sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Saya kasih kesempatan, silakan dibuka bab 2. Anda baca materinya. Nanti saya kasih waktu Anda 1 menit saja. 1 menit. Kemudian saya akan berikan pertanyaan melalui moderator, lalu Anda jawab pertanyaan yang saya ajukan. Boleh ya? Silakan Anda baca dulu materi bab 2. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sudah siap? Mana kelompok 1? Oke, jadi kelompok 1, karena tadi saya sudah kasih kesempatan 1 menit untuk mencari atau memahami materi, berpikir secara kritis di materi itu. Sekarang saya bertanya sama Anda. Menurut Anda demokrasi dalam kehidupan Anda
atau makna demokrasi itu seperti apa? Silakan, mana moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Pak Saril yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Muhammad Yanto Rahim. Silakan. Ya, pada salam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Saril, yaitu kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pihak hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk pemerintahan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik sekalian, itulah makna dari demokrasi. Rahmat Yanto Rahim yang mewakili kelompok 1 menjelaskan secara singkat, jelas. Artinya adik-adik, demokrasi bisa disimpulkan sebagai kebebasan rakyat. Artinya Anda hidup di Indonesia itu diberikan kesempatan Anda untuk berekspresi. Contoh ya, ekspresinya begini. Anda berhak mengeluarkan pendapat di muka umum. Contoh ya, Anda tidak suka dengan ketua OSIS di SMA, silakan Anda kritik. Misalnya setelah Anda lihat, oh dia ini sering terlambat. Kan begitu toh? Boleh Anda kritisi, tidak apa-apa. Jadi itu yang disampaikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Bicara demokrasi berbicara tentang persoalan pemilihan. Tidak terlepas dari yang namanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, kepala desa, sampai dengan yang paling di bawah, ketua OSIS. Tapi adik-adik tahu bahwa dalam pemilihan itu pasti akan ada problem-problem yang Anda akan temui. Nah, secara umum saya akan bertanya sama Anda, kelompok 2. Coba berikan contoh saya. Kira-kira pelanggaran demokrasi menjelang pemilihan di Indonesia menurut Anda itu seperti apa? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini selaku moderator kelompok 2. Kami di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Saril yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Widya Teman. Pada salam, saya akan memberikan. Oke. Nah, kelompok 3 adik-adik sekalian, ini saya mau bertanya sama Anda. Kira-kira bagaimana solusi menyelesaikan masalah demokrasi? Silakan, ada yang tahu? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai moderator kelompok 3, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Saril yang akan dibacakan oleh. Oke, pada salam, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Saril, yaitu
solusi dalam demokrasi. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Artinya, jika terjadi perselisihan antara dua calon harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Berikut menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Artinya, pemilihan pemimpin atau presiden dilakukan 5 tahun sekali dengan secara teratur. Berikut membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Artinya menjalankan pemilihan dalam keadaan sadar dan tenang tanpa adanya keributan. Berikut mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Artinya kita saling menghargai perbedaan jika dalam demokrasi tersebut adanya keanekaragaman. Berikut yaitu menjamin tegaknya keadilan. Contohnya jika ada keributan dalam demokrasi tersebut, hanya ada pihak yang berwajib yang ikut serta dalam permasalahan tersebut. Contohnya seperti polisi. Oke, itu adalah jawaban saya. Itulah jawaban dari kami. Selanjutnya kami serahkan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Jadi semua tadi penjelasan yang disampaikan kelompok 1 yang saya tanyakan sama Anda semua benar, dan ini bisa menjadi sebuah gambaran secara umum untuk Anda. Pertama, apa itu demokrasi? Pertama, apa itu pelanggaran-pelanggaran demokrasi? Kemudian yang terakhir, bagaimana mencari solusi pada saat penyelenggaraan demokrasi, misalnya dalam konteks pemilihan umum ya, kayak presiden, bupati, gubernur, dan masih banyak lagi. Adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Apa itu makna, kemudian bagaimana mencari solusi tentang demokrasi. Semua Anda sudah jawab, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua sehat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, masyarakat seluruh Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah hari ini saya sudah selesai menerapkan model atau teori belajar konstruktisme di kelas 11 ilmu sosial SMA Negeri 4 Gorontalo Utara dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.